Di hamparan es yang luas sekali, nampaklah seorang laki-laki lagi mengorek-ngorek sesuatu. Entah apa yang dilakukan abang-abang satu ini. Mungkin dia mainnya kejauhan sampai terdampar di sana. Rupanya dia lagi bikin tanda SOS gitu lah, Wak. Dan setelah Wak Cadel selidiki, rupanya abang ini lagi butuh bantuan. Abang-abang ini namanya kita panggil saja lah Bang Ucok. Rupanya Bang Ucok ini udah berbulan-bulan terdampar di kutub utara karena kecelakaan pesawat. Karena di sana tak ada kedai, Alfamaret, apalagi rumah makan Padang, Bang Ucok ini harus memancing ikan supaya ada makanannya untuk bertahan hidup. Udah siap sarapan, Bang Ucok pergi ke suatu tempat sambil membawa alat komunikasi dari pesawatnya. Tapi udah seharian penuh dia menggohet-gohet alatnya, tapi masih tak ada sinyal yang didapatnya. Dia pun pulang ke pesawatnya dan langsung tidur karena udah capek kali mungkin dirasanya. Besoknya Bang Ucok terlihat lagi membersihkan macam tumpukan batu kayak gitulah. Rupanya itu adalah makam bininya, yang kodet alias meninggoy pas kecelakaan pesawat itu. Setelah itu Bang Ucok melakukan rutinitasnya tiap hari, membersihkan kode SOS lalu pergi melihat pancing ikannya. Tapi saat Bang Ucok lagi mengecek pancingnya, terkejut kali lah dia, melihat kotak ikannya udah masam buretan. Yang bikin dia makin terkejut, tepat di depannya ditengoknya ada jejak kaki beruang kutub yang besar kali. Karena panik dia pun lari masuk ke dalam pesawat dan langsung menutup pintu. Tapi setelah dia pikir-pikir tak mungkin juga dia selamanya di dalam pesawat itu. Dia pun memberanikan diri keluar untuk melakukan rutinitasnya. Besoknya seperti biasa Bang Ucok mengecek alat komunikasinya. Tapi tetap tak ada sinyal yang masuk. Karena dia melihat badai mulai datang, Bang Ucok pun berencana mau pulang ke pesawat untuk istirahat. Tapi pas mau pergi, dia melihat ada sinyal yang masuk ke alat komunikasinya. Rupanya sinyal itu dari helikopter yang lagi lewat. Menengok itu senang kali lah hati Bang Ucok ini. Akhirnya setelah berbulan-bulan, ada juga orang yang datang menyelamatkannya. Tapi pas helikopter itu mulai mendekat ke arah Bang Ucok, badai datang kencang kali, yang membuat helikopter itu susah untuk mendarat. Yang paling sialnya, helikopter itu malah terbawa badai sampai jatuh. Setelah helikopter itu jatuh, Bang Ucok langsung berlari ke arah helikopter itu untuk melihat kondisinya. Rupanya kondisinya parah kali, Wak. Sampai pilot helikopter itu tak bisa lagi diselamatkan. Setelah Bang Ucok melihat lagi ke dalam helikopter, rupanya ada satu cewek di dalamnya. Dan untungnya cewek itu masih hidup, tapi mengalami luka yang parah kali di bagian perutnya. Setelah ditolongnya cewek itu, Ucok memutuskan untuk tidur di sana karena di luar badai sudah tambah kencang. Besoknya setelah bangun, Ucok merasa lega karena cewek itu masih hidup. Bang Ucok lalu mencari sesuatu yang bisa untuk dimakan. Di situ dia menjumpai beberapa biji pop mie. Karena udah lapar kali, langsung dimakannya lah pop mie itu mentah-mentah. Sambil makan Bang Ucok sempat berpikir, kalau aja ada air panas, pasti enak kali dingin-dingin kayak gini makan pop mie. Setelah siap sarapan, dibawanya lah cewek itu ke pesawatnya. Tak lupa ditinggalkannya juga pesan di helikopter itu. Siapa tahu ada orang yang lewat, biar ditolong orang itu dua. Setelah sampai di pesawat, cewek itu rupanya adalah orang Thailand. Namanya Tarwongwong Jirarapat
lipatan kalkon. Susah kali wak namanya. Supaya enak bilangnya kita panggil sajalah namanya si Butet. Tak lama kemudian si Butet ini akhirnya sadarkan diri dan langsung dikasih minum sama Bang Ucok. Si Butet sempat menanyakan kondisi si pilot. Tapi setelah dikasih tahu Bang Ucok kalau pilot itu udah kodet, si Butet sedih dan tiba-tiba pingsan lagi. No. Hey. Sambil menunggu si Butet siuman lagi, Bang Ucok memutuskan untuk pergi lagi ke puing helikopter itu. Siapa tahu ada sesuatu yang berguna yang masih bisa dipergunakan. Sebelum pergi, Bang Ucok meninggalkan pesan singkat di atas kertas untuk si Butet. Setelah sampai di puing helikopter itu, Bang Ucok mengambil jaket si pilot. Bang Ucok lalu memakamkan si pilot itu dengan ala kadarnya. Setelah itu Bang Ucok lalu mencari-cari sesuatu di dalam kabin helikopter. Sambil mencari dia berharap menemukan sesuatu yang bisa dimakan. Ketemu tahu isi sama bakwan juga pun Bang Ucok udah pasti senang kali. Setelah membongkar semua isi puing helikopter, Bang Ucok dapat beberapa barang yang berguna untuk dipakai bertahan hidup. Dia juga menemukan foto yang menunjukkan kalau rupanya pilot yang kodet itu adalah suami si Butet. Bang Ucok juga menemukan kompor gas portable. Dan dari saku jaket si pilot, dia menemukan mancis tapi rokoknya nggak ada. Makin senang kalilah hati Bang Ucok ini setelah dia juga menemukan kereta luncur salju yang tersimpan di bagasi belakang helikopter. Sesampainya kembali ke pesawat, Bang Ucok langsung menghidupkan kompor gas yang ditemukannya. Akhirnya setelah lama kali, dia bisa kembali merasakan hangatnya api. Sambil mendadak, Ucok mengecek peta untuk mengetahui titik lokasinya, serta mencari lokasi tempat di mana orang itu bisa mendapatkan pertolongan. Setelah menemukan titik-titik itu, Bang Ucok lalu membuat rute perjalanan menuju satu lokasi, di mana lokasi itu adalah stasiun musiman dan di sana kemungkinan ada helikopter yang berpatroli. Di saat yang bersamaan, Bang Ucok dibikin kaget oleh suara pancingnya, di mana pancingnya itu rupanya dapat ikan yang sangat besar kali. Bang Ucok langsung memasak ikan itu dan dicampurnya dengan pok mie yang didapatnya dari helikopter tadi. Setelah masak, dia lalu memakannya, tak lupa dia menyuapi si Butet. Setelah beberapa hari merawat si Butet, tapi kondisinya tak kunjung membaik, Bang Ucok bertekad harus pergi dari situ menuju stasiun musiman yang dilihatnya di peta. Tapi rupanya lokasinya sangat jauh, membutuhkan waktu hampir seminggu perjalanan. Tapi karena tekadnya udah bulat, Bang Ucok mempersiapkan semua persediaan yang perlu dibawa, termasuk makanan dan semua alat-alat yang diperlukan. Setelah mempersiapkan semuanya, perjalanan pun dimulai. Bang Ucok berjalan sambil menarik si Butet yang diletakkannya di atas kereta luncur. Di perjalanan, Bang Ucok sesekali mengecek posisi mereka di peta sambil memastikan kalau rute yang mereka tempuh tidak salah. Pas udah agak sore, Bang Ucok memutuskan untuk istirahat. Lalu dia menggali es untuk bikin gua ala rumah orang Eskimo kayak gitulah, untuk tempat orang itu istirahat. Besoknya orang itu dua kembali melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, Bang Ucok pun panik pas di depannya ada lereng bukit berbatu yang cukup curam. Di tengah kebingungan, Bang Ucok berusaha mencari rute lain untuk menuju pos musiman. Namun setelah menemukan jalur lain, Bang Ucok kaget bukan main. Karena kalau lewat jalur itu, waktu tempuh mereka akan bertambah sekitar 2 hari perjalanan. Sebetulnya bukit terjal itu bisanya dilalui Bang Ucok dengan gampang. Tapi dia harus meninggalkan si Butet yang memang jadi beban dalam perjalanan ini. Tapi sebagai laki-laki yang penuh rasa iba dan tanggung jawab, dia tetap membawa si Butet walau sebetulnya dia sudah tak sanggup lagi. Dengan bantuan tali yang memang jadi salah satu properti di film ini, Bang Ucok berusaha menarik si Butet sekuat tenaganya. Akan tetapi beberapa kali pun dicobanya, tetap saja tenaganya tak mampu menariknya.
Akhirnya Bang Ucok pun menyerah dan terpaksa memilih jalur memutar yang menambah waktu perjalanan mereka selama 2 hari. Bagi si Butet keputusan itu tak ada masalah, karena dia hanya molor di atas kereta luncur yang ditarik Bang Ucok. Karena hari udah mulai gelap, Bang Ucok memutuskan untuk istirahat. Kebetulan di situ ada tempat yang pas untuk orang itu 2 istirahat, yaitu gua kecil yang kemungkinan sering dipakai fans MU untuk menghindari bulian dari fans tim lain. Malam harinya seperti biasa Bang Ucok memasak ikan yang memang satu-satunya persediaan makanan yang dibawa orang itu. Setelah masak, Bang Ucok mencoba menyuapi si Butet yang masih belum bisa ngapa-ngapain. Saat mau tidur, alangkah terkejut kali lah Bang Ucok ini mendengar ada suara beruang yang kayaknya lagi kelaparan di luar. Karena takut beruang itu masuk, Bang Ucok siap-siap dengan kapak es di tangannya. Tapi sialnya tiba-tiba saja si Butet batuk di waktu yang tak tepat, sehingga beruang itu mencoba masuk ke gua sempit itu. Dengan menggunakan api flare yang dibawanya, Bang Ucok berhasil mengusir beruang kutub itu dari tempat peristirahatan mereka. Besoknya setelah hari mulai terang, Bang Ucok keluar dari goa untuk memastikan keadaan di luar sudah aman untuk mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, badai salju yang kencang kali membuat orang itu harus menghentikan perjalanan. Bang Ucok pun memutuskan masuk ke dalam kantong tidur sehingga dia dan si Butet bobok bareng di dalam. Di hari berikutnya Bang Ucok melanjutkan perjalanan dan seiring berjalannya waktu, radang dingin yang dialami Bang Ucok udah makin parah. Karena tak ada cara lain, dia pun memutuskan berhenti sejenak dan terpaksa harus membakar tas untuk menghangatkan diri. Karena khawatir dengan keadaan si Butet, Bang Ucok pun menengok keadaannya. Rupanya kondisi si Butet ini udah tambah parah. Si Butet udah sampai muntah darah gitulah. Dan pas Bang Ucok menengok luka di perutnya, rupanya luka itu udah infeksi. Melihat kondisi si Butet yang memprihatinkan ini, Bang Ucok merasa kalau si Butet ini tak akan sanggup bertahan hidup. Bang Ucok lalu memutuskan untuk meninggalkan si Butet di tempat itu. Tapi pas mau pergi, Bang Ucok malah terperosok ke dalam lubang dan masuk ke dalam goa. Pas sudah sadarkan diri dan berniat keluar dari dalam goa, rupanya kaki Bang Ucok ini terjepit di antara bebatuan yang sempit. Karena keinginannya untuk hidup sangat besar kali, Bang Ucok memutuskan untuk menarik kakinya secara paksa, walaupun kakinya harus luka parah atau mungkin akan terkilir, atau bisa saja nanti patah. Setelah berhasil keluar dari goa, Bang Ucok lalu mendatangi si Butet, yang rupanya masih hidup, dan kayaknya udah mulai baikan sikit lah. Karena merasa bersalah udah berniat meninggalkan si Butet, Bang Ucok pun menangis dan meminta maaf sama si Butet. Dia pun berjanji kalau dia tidak akan meninggalkan si Butet walaupun dia harus mati. Apalagi si Butet ini jadi kayak gini kan karena mau menolong dia juga. Bahkan si Butet harus kehilangan lakinya yang kodet pas nolong Bang Ucok. Pas Bang Ucok mengecek kondisi kakinya, rupanya kakinya mengalami luka yang parah dan engkelnya juga terkilir. Tapi karena di situ tak ada tukang kusuk, Bang Ucok pun menahankan saja kakinya yang sakit. Lalu kembali melanjutkan perjalanan sambil menarik si Butet dengan langkah kaki yang pengkor. Pas Bang Ucok memberi si Butet minum, rupanya air minum mereka udah habis. Dia pun harus memakan es untuk membasahi bibir dan kerongkongannya. Karena kondisinya udah setengah mati, Bang Ucok lalu memutuskan membuang semua barang yang mereka bawa, supaya beban yang ditariknya agak berkurang sedikit. Singkat cerita, pas kondisi Bang Ucok udah 3/4 mati, dia melihat kalau di depannya ada medan yang menanjak. Dia pun memutuskan untuk naik ke atas sambil mengecek posisi mereka sudah ada di mana. Pas udah sampai di atas bukit, Bang Ucok melihat ada helikopter yang lagi berpatroli. Jelas senang kali lah hati Bang Ucok ini. Dia pun bergegas membawa si Butet ke atas bukit dengan cara disorong-sorong dari bawah. Udah sampai orang itu 2 di atas, Bang Ucok langsung memanggil-manggil orang di helikopter itu. Tapi kayaknya kuping orang-orang itu peka kali, apalagi suara helikopter yang kencang. Walaupun Bang Ucok udah menyalakan flare darurat, orang-orang itu tetap saja tak menyadari keberadaan Bang Ucok dan si Butet. Karena tak ingin pertolongan yang udah di depan mata hilang,
Bang Ucok sampai membakar jaketnya, dengan harapan orang-orang di helikopter itu akan melihat api dan menghampiri mereka. Tapi sepertinya orang-orang itu tak menyadari keberadaan Bang Ucok dan si Butet. Lemas sekali lah dirasa Bang Ucok ini, apalagi jaketnya udah dibakar ya kan. Dengan kedinginan, ditambah tenaganya tinggal 1% lagi, Bang Ucok pun pasrah pada keadaan. Sambil menangis dia memeluk si Butet, sambil berkata kalau dia tidak akan meninggalkan si Butet. Dia juga mengucapkan terima kasih telah mencoba menolongnya beberapa hari yang lalu. Tapi pas Bang Ucok udah hampir memejamkan matanya, tiba-tiba saja helikopter itu datang dari arah samping mereka. Bang Ucok dan si Butet pun langsung dievakuasi dan langsung dilarikan ke rumah sakit, dan film pun selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, semua masalah pasti ada jalan keluarnya, asalkan kalian menghadapinya dengan tenang. Karena seberat apapun beban hidup kalian, kalau dihadapi dengan tenang, niscaya beban itu akan tetap berat juga. Sebelum pamit, kita tutup video ini dengan pantun. Beli lada ke kampung kelapa, perkuat janda, kurangi mompa.